Gus Durian, ayo move on dari fanatisme genetik ke fanatisme ideologis. Berbicara warga Nahdliyin sangat tidak mudah. Terlalu banyak variabel di dalamnya. Gus Durian adalah variabel yang sangat penting karena komunitasnya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, mulai akar rumput, cendekiawan, darah biru, sampai elit politisi. Mereka tergabung dalam satu naungan yang sama, kecintaan dan penghormatan pada Gus Dur, baik sebagai pribadi maupun sebagai gagasan ideal. Kecintaan sebagai pribadi tidak bisa kita perdebatan lagi, karena komunitas Nahdliyin sejati mempercayai beliau sebagai seorang kiai yang sekaligus seorang waliullah. Keberkahan hidup beliau dibawa sampai mati. Donasi pada masyarakat dari hasil kunjungan ziarah kubur beliau sangat besar, bahkan melebihi kita yang masih hidup. Bagi publik yang tidak percaya hal mistik, setidaknya tidak dapat mengabaikan sumbangan atau kontribusi material makam Gus Dur ini kepada umat. Sebagai sebuah gagasan, Gus Dur adalah idealisme kebangsaan, rasa cinta yang primordial dan melekat dalam lubuk sanubari Gus Dur mengalir kepada manifest menjadi kebijakan-kebijakan politik. Kelompok minoritas mendapatkan hak-haknya atas nama humanisme. Misalnya, sensitivitas pada etnis Tionghoa karena sudah sangat menyejarah, tidak lagi muncul di era kepresidenan Gus Dur. Bahkan, kepada musuh satu-satunya, Jenderal Purnawirawan H.M. Soeharto, Gus Dur tidak menaruh dendam dan permusuhan. Gus Dur sebagai sebuah gagasan dapat pula dimaknai sebagai NKRI berjalan. Bagaimana wujud real dari konsep persatuan-kesatuan adalah figur Gus Dur itu sendiri. Periode kepemimpinannya, walaupun singkat, begitu sangat berharga. Hak kaum minoritas, antara lain, etnis Tionghoa betul-betul terpenuhi. Bahkan, berani menyentuh aspek-aspek sensitif seperti isu komunis dan Yahudi. Gus Dur ingin membuka jalur diplomatik dengan Israel dan ingin mengembalikan mereka yang terusir karena dituduh berideologi komunis. Gus Durian sendiri komunitas kultural mewarisi spirit ini. Gus Durian adalah subsistem dalam kehidupan sosial warga Nahdliyin. Walaupun eksistensi Gus Durian tidak mempresentasikan seluruh komunitas Nahdliyin, tetapi kekuatan massa Gus Durian sangat solid, besar, berpengaruh. Bertumpu kepada suara Gus Durian dalam rangka mewujudkan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik adalah tindakan yang pantas dan tidak berlebihan. Hanya saja, kelemahan Gus Durian adalah ruang lingkup gerakannya yang terbatas, yaitu gerakan intelektual dan kultural semata. Afiliasi politik Gus Durian tampak abu-abu. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana sikap politik komunitas Gus Durian terhadap PKB selama di bawah kepemimpinan Cak Imin. Bagi mereka, PKB ala Cak Imin dinilai berbeda dari PKB ala Gus Dur. Belakangan mulai muncul gejala-gejala ganjil yang menyiratkan bahwa Gus Durian ingin PKB kembali ke pangkuan tangan keturunan Gus Dur. Ini gagasan absurd karena ingin mengubah Gus Dur sebagai fanatisme ideologi menjadi fanatisme kekeluargaan. Fanatisme kekeluargaan bukan tidak pernah terjadi di panggung sejarah. Fanatisme kekeluargaan dalam wujud paling kontemporernya dapat dilihat dari prestasinya mewujudkan revolusi Syiah di Iran. Kecintaan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melahirkan Syiisme dan Syiisme melahirkan revolusi di Iran. Di bawah ideologi Syiah, Iran modern menjadi lawan tanding yang sepadan dari Amerika Serikat CS. Gus Durian tidak boleh menjelma serupa Syiah yang fanatismenya bukan ideologis, melainkan genetis. Gus Durian perlu menyadari bahwa menjadi Gus Dur secara ideologis jauh lebih baik daripada menjadi Gus Dur secara genetik. Sebab, siapapun yang berideologi Gus Durian, sekalipun tidak fanatik membela semua pemikiran keluarga Gus Dur, maka ia layak mewarisi gagasan perjuangan Gus Dur. Hal ini memang akan sangat abstrak bila tidak dicontohkan dalam kasus yang sensitif, seperti persoalan afiliasi politik kepartaian. Hari ini kita tidak bisa menerima gagasan bahwa Gus Durian boleh tidak ber-PKB, sekalipun pengusungnya adalah keluarga Gus Dur sendiri. Karena mau tidak mau, PKB adalah wujud konkret gagasan kebangsaan Gus Dur. Tetapi, sebaliknya, siapapun yang mendorong berafiliasi politik pada PKB, sekalipun bukan dari keluarga Gus Dur,
ia tetaplah bagian dari Gus Durian. Dalam bahasa yang ekstrim, siapapun yang mencegah afiliasi politik pada PKB, maka ia telah berkhianat kepada Gus Dur dan tak layak menyandang gelar sebagai penganut Gus Durianisme. Hubungan Gus Dur dan PKB yang penting dipegang teguh oleh pengikut Gus Durianisme adalah manhajul fikr asyasi, nalar politik Gus Dur. Sebagai sebuah manhaj, maka PKB adalah metode pemahami alam pikir politik Gus Dur. Jika mau membaca pemikiran politik kekuasaan Gus Dur, maka PKB wujud konkretnya. Jika mau berpolitik ala Gus Dur, maka ber-PKB jalannya. Ada ketidakmungkinan enderek Gus Dur tanpa enderek PKB. Gus Dur mengajak masyarakat Indonesia dan warga Nahdliyin khususnya untuk melek politik melalui ketokohan dirinya. Pada mulanya, Gus Dur mengajak pemberontakan terhadap otoritarianisme rezim Orde Baru. Ketika dirinya sudah mencapai puncak kekuasaan, beliau tidak mempertahankannya mati-matian, karena tujuan utama Gus Dur bukan kekuasaan, melainkan kesadaran berpolitik umat. Tidak merasa puas hanya dengan dilengsarkan dari kursi kepresidenan, Gus Dur melatih kader baru yaitu Muhaimin Iskandar untuk melengsarkan dirinya sendiri dari kekuasaan di level yang lebih kecil dari negara, yaitu level partai politik. Dengan begitu, sempurnalah pelatihan politik Gus Dur kepada warga Nahdliyin khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, bahwa tidak ada kekuasaan yang perlu dipertahankan mati-matian walaupun tetap harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Dalam konteks perjuangan kekuasaan dan ikhtiar maksimal inilah Gus Dur mendirikan PKB sampai berhasil meraih kedudukan sebagai presiden. Ini yang harus dipegang teguh oleh komunitas Gus Durian. Sebab tantangan berikutnya bagi Gus Durian dan PKB sebagai anak-anak yang lahir dari rahim NU adalah berkolaborasi dan memikirkan bagaimana NU semakin besar dan kuat. NU yang kembali mengantarkan kader terbaiknya ke puncak kekuasaan RI 1. Tentu sebagai warga Nahdliyin sejati, kita semua tidak bisa melupakan ejekan-ejekan dari non-Nahdliyin pada paruh pertama abad 20. Saat itu, NU diejek sebagai gajah kena beri-beri. Gajah kena beri-beri diartikan kala itu sebagai komunitas besar namun berpenyakitan, komplotan besar yang tidak berkualitas. Jamaahnya besar namun tidak berkuasa. Karenanya, Gus Durian dan PKB di masa depan mendapatkan amanah dari NU untuk menjadikan ormas tercinta kita semua ini menjadi lebih besar dengan kekuasaan politik yang tidak tertandingi. Hal itu tidak akan pernah tercapai apabila Gus Durian belum all out untuk PKB. Hari ini, kita menyaksikan bahwa Gus Durian belum all out untuk PKB, sehingga berharap NU mencapai puncak kekuasaan masih jauh panggang dari api. Lihatlah, PKB belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan partai papan atas lain. PKB bertengger di urutan yang kesekian. Tampaknya, bukan saja Gus Durian yang belum all out untuk PKB, tetapi NU juga belum. Kita tidak perlu heran bila menyaksikan dengan mata telanjang NU merengek mengemis kekuasaan pasca Pilpres 2019 lalu. Kembalinya Gus Durian ke dalam pelukan mesra bersama PKB ala Cak Imin adalah prasyarat mutlak bagi soliditas warga Nahdliyin. Pilpres 2024 sudah sangat dekat. Kita sebagai warga Nahdliyin ingin segera keluar dari label menjijikan yang disematkan kepada NU sebagai gajah beri-beri. Jam'iyah yang besar tetapi lemah tak berdaya karena tidak punya kekuasaan. Dan ketika kekuasaan itu berhasil diraih, seperti saat Gus Dur menjadi presiden, periodenya begitu singkat. Karena warga Nahdliyin belum begitu terlatih bermain politik kekuasaan. Tetapi, dengan bergabungnya Gus Durian ke PKB, maka cendekiawan Gus Durian kelak tidak akan mudah ditipu lagi oleh pihak manapun. Wallahu a'lam bishawab.